Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tafsir surah Ali Imran ayat 164 dengan merujuk ke kitab Tafsir Al-Maraghi, yang insyaallah tafsir ini merupakan tafsir daripada karya ulama yang sangat banyak sekali dijadikan rujukan oleh para guru, oleh para dosen dan para ulama dalam menjelaskan tafsir daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Sini Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman, iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yang dimana Allah memberikan karunia dengan Allah mengutus Rasul SAW yang pada tengah-tengah kaum mereka, yaitu kaum mukmin, min anfusihim, yang dimana Rasul SAW statusnya termasuk daripada golongan mereka, yaitu orang-orang Arab. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Yang dimana Rasul SAW hadir untuk yatlu alaihim ayatihi. Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang dimana Rasul SAW membersihkan diri-diri mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian Rasul SAW mengajarkan kepada orang-orang yang beriman al-kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Yang kalau kita lihat statusnya sebelum Rasul SAW hadir, kanu mereka, yaitu orang-orang yang beriman, yang qabla fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan sebelumnya. Di dalam tafsirnya Al-Imam Al-Maraghi menjelaskan inna ta'lim al-kitab isyaratun ila ma'rifat dhahiri syariah. Bahwasanya mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran merupakan isyaratun ila ma'rifat dhahiri syariah, petunjuk atau arahan dari Allah SWT untuk kita mengajarkan, untuk kita menampakkan, mensyiarkan daripada syariat itu sendiri. Wa ta'lim al-hikmah isyarat ila fahmi asrariha wa ilaiha wa bayani manafiha. Yang pengajaran al-hikmah itu isyarat ila fahmi asrariha, arahan dari Allah SWT untuk memahami rahasia-rahasia Al-Quran, kemudian menjelaskan manfaat-manfaat daripada penerapan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin, ay wa innahum kanu qabla hadhil fa'ta fi dhalalin wadih. Yang dimana mereka orang-orang mukmin sebelum itu qabla hadhil fa'ta fi dhalalin wadih, mereka berada pada kesesatan yang nyata. Apa kesesatannya? Kata Al-Imam Al-Maraghi, qaumun yusyrikuna billahi wa ya'buduna al-asnama yusiruna wara'al awham. Yang dimana mereka itu mensekutukan Allah SWT, kemudian menyembah berhala, kemudian juga berjalan atau melaksanakan suatu kehidupan itu dengan kebingungan-kebingungan atau dengan kesesatan-kesesatan lainnya. Wa hum 'ala dzalika ummiyun la yaqra'una wa la yaktubun. Mereka pada saat itu juga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, hatta ya'rifu haqiqata ma hum fihi minad dhalal, sampai mereka kemudian mengetahui bahwasanya hakikat atau kehidupan yang mereka jalani selama ini merupakan kesesatan. Itu terjadi pada saat Rasul SAW telah hadir, Rasul SAW telah datang di tengah-tengah mereka, kemudian mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah. Nah, oleh karena itu kita bisa ambil beberapa poin daripada tafsir Al-Maraghi ini mengenai bahwasanya Rasul SAW memberikan uswah kepada kita, memberikan keteladanan kepada kita, sehingga seharusnya para guru itu memiliki prinsip-prinsip keuswahan atau keteladanan yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Dan sini juga Rasul SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya peran seorang guru, peran seorang pendidik, peran seorang mu'allim merupakan peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala atau menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat itu. Dari yang awalnya umat bodoh, umat sesat, kemudian datanglah seorang musyrif, datanglah seorang mu'allim, datanglah seorang guru yang bisa membimbing umat itu sehingga bisa menuju kebenaran, bisa menuju ke cahaya kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa melihat bahwasanya metode pendidikan yang diajarkan Al-Qur'an itu dengan apa? Ada yang namanya yatlu alaihim ayati. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian setelah kita mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, membacakan tilawahnya, kemudian dengan adanya
menyucikan jiwa. Kita bacakan ayat Al-Quran, kemudian kita ajarkan umat bagaimana pentadabburan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kemudian mengajarkan Alkitab wal hikmah atau ta'lim sebagai proses peningkatan intelektual. Jadi kita membacakan terlebih dahulu, kemudian menanamkan pada diri-diri murid-murid atau diri peserta didik, kemudian kita yu'allimuhumul kitab wal hikmah sebagai bentuk intelektual kita. Kita mengajarkan berpikir tentang apa-apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran, dan ini mengasah intelektual seorang muslim seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat juga kondisi apabila tidak adanya seorang guru, tidak adanya seorang pengajar, tidak adanya seorang al-hadi atau pemberi hidayah atau orang yang membawakan hidayah, tidak ada kondisi di mana tidak ada seorang dai, umat akan terombang-ambing dalam kehidupannya sehingga bisa menuju kesesatan. Oleh karena itu, kembali lagi kita membahas mengenai peran penting seorang guru, peran penting seorang pengajar, peran penting seorang pendidik yang ada di tengah-tengah umat. Itu sangatlah penting di tengah peranannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Oleh karena itu bisa kita ambil tarik kesimpulan daripada apa-apa yang kita bahas, poin-poin yang kita bahas pada video ini, bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan metodenya. Rasulullah SAW menggunakan memiliki roadmap, yaitu apa? Dalam hal pendidikan, yang pertama beliau mengajarkan mengenai penanaman akidah di dalam diri seorang murid atau diri seorang peserta didik. Beliau mengajarkan akidah, beliau mengajarkan keyakinan kepada Allah SWT, mengajarkan keyakinan kepada Rasulullah SAW, kemudian meyakinkan akan keimanan dan Islam dan lain-lainnya. Sehingga apa? Sehingga umat pada saat ini memiliki keimanan dan Islam yang kokoh, yang tidak bisa diombang-ambingkan dengan iming-iming dunia. Oleh karena setelah itu Rasulullah SAW melakukan pembersihan hati yang dimana karena umat pada saat itu sudah tertanam kesadaran akan keimanan kepada Allah SWT, kemudian umat pada saat itu bisa mentadaburi atau melakukan yang namanya pemahaman lebih mendalam kepada ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Karena menggunakan prinsip pertama. Mereka telah memiliki prinsip pertama, yaitu apa? Ya percaya bahwasanya Al-Quran, bahwasanya Allah SWT merupakan Tuhan mereka, kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi mereka. Sehingga apa yang mereka tadaburi bisa masuk ke dalam jiwa-jiwa atau masuk ke dalam diri-diri mereka. Nah, setelah terjadi proses atau prinsip-prinsip berikut yang telah berlalu itu, masuklah ke dalam pembentukan intelektual yang dimana Rasulullah SAW membentuk intelektual yang kuat. Rasulullah SAW memberikan arahan-arahan mengenai ritualisme, kemudian ritual ibadah dan lain-lainnya, sehingga umat pada saat itu karena memiliki keimanan yang kokoh, kemudian telah di dalam dirinya sudah tertanam akan kesucian atau ayat-ayat Al-Quran dalam diri mereka mau melaksanakan atau mereka taat terhadap apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah umat sebagai membawa cahaya daripada kegelapan. Kemudian Rasulullah SAW mengajar kepada kita makna peran penting daripada kehadiran seorang guru, musyrif atau mu'alim di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan roadmap dalam cara kita mendidik seorang murid, cara kita mendidik seorang peserta didik, dan pentingnya kita mengajarkan peserta didik mengenai akidah Islam atau mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.